Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Daulat Nathanael Banjarnahor, Magister Hukum, dosen program studi Pendidikan Kewarganegaraan FKIP UHNP, dan di sini kita masuk dalam materi mata kuliah umum kita, yaitu mata kuliah Pancasila, dan kita masuk ke bab 5, di mana kita akan kaji Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun submateri atau subtopik yang akan kita kaji pada pertemuan hari ini, yang pertama itu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yang kedua alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat, yang ketiga sumber historis, politis, sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat, yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita masuk ke poin A atau poin pertama, yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, terlebih dahulu kita masuk kepada konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Ketika saya katakan kata filsafat atau saya sebutkan kata filsafat, apakah yang terlintas di pikiran Anda sekalian? Nah, mungkin kita semua sering mendengar kata filsafat, namun belum tentu kita semua paham apa yang dimaksud dengan kata filsafat tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada pernyataan yang mengandung unsur filsafat. Contohnya, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi, filsafat atau unsur filsafat dari seorang pedagang adalah meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya, yang sesuai dengan apa yang ada di dalam ekonomi, ya, atau bidang ekonomi. Selanjutnya, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Nah, ini semakin spesifik lagi, ya, bahwa ternyata Pancasila itu juga merupakan dasar filsafat negara, ya, yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Nah, pernyataan kedua ini mengandung unsur filsafat juga di dalamnya. Nah, pernyataan yang kedua tadi, ya, di mana Pancasila itu merupakan dasar filsafat yang mewarnai, ya, seluruh peraturan hukum yang ada di Indonesia, itu merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu kepada arti yang bersifat komprehensif. Hal ini, ya, disebabkan oleh pernyataan yang tadi, ya, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh aturan hukum yang berlaku, yaitu, ya, bahwa seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri, ya, kepada Pancasila. Maka, ya, ini mengacu kepada pernyataan filsafat, ya, dalam arti yang komprehensif. Kalau komprehensif itu berarti menyeluruh, ya. Maka dari itu ada makna yang tercakup di dalam pernyataan tersebut, yaitu bahwa seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri kepada Pancasila. Nah, dengan demikian, Pancasila merupakan sebuah sistem yang mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Contohnya, kebijakan penyelenggaraan negara dalam penegakan atau pembentukan aturan hukum, ya. Nah, ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat disebut sebagai sistem filsafat. Jadi kata kunci dari beberapa penjelasan yang sudah kita jelaskan ini, ya, kalau kita mau mengatakan sesuatu hal itu merupakan sesuatu sistem filsafat, maka harus ada sistem yang bersifat mendasar dan fundamental, ya, baru sistem tersebut bisa kita sebut sebagai sistem filsafat. Nah, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat?
Nah, yang pertama, alasan kenapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat itu yang pertama karena Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui ya, para tokoh-tokoh kenegaraan ini pergi ya dalam proses pengasingan ya atau dalam proses memang berasal dari sebuah wilayah ya. Itu mereka merenung dan hasil-hasil merenungnya itu memang mereka maksudkan untuk mereka sumbangkan ya bagi negara kita ini, apalagi pada saat itu negara kita akan merdeka ya. Dan semua hasil perenungan daripada tokoh-tokoh negara tersebut itu merupakan sebuah sistem filsafat dengan alasan bahwa ya karena ada ciri-ciri berpikir kefilsafatan di sana, ada proses merenung ya. Proses merenung itu untuk mencari hakikat, mencari kebenaran dari sesuatu itu adalah ciri-ciri atau proses berpikir kefilsafatan. Yang kedua, karena Pancasila itu sebagai Weltanschauung atau merupakan Weltanschauung ya, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang memang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grondslag ya. Kita lanjutkan di poin kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau nanti ya untuk selanjutnya kita sebut sebagai filsafat Pancasila ya. Arti filsafat Pancasila itu adalah refleksi filosofis mengenai Pancasila. Jadi ketika kita berbicara filsafat Pancasila, maka kita akan berbicara atau merefleksikan filosofi ya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada seorang pakar namanya Sastra Prateja ya, itu menjelaskan makna dari filsafat Pancasila itu ada 4. Yang pertama, pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Yang kedua, ya, penjabaran lebih lanjut dari operasional bidang-bidang yang menyangkut kehidupan bernegara di Indonesia. Lalu yang ketiga, ruang dialog ya dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa bernegara. Jadi, filsafat Pancasila juga adalah sebuah sarana atau ruang dialog ya yang membuka diri ya terhadap banyaknya perspektif baru di luar sana ya di dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Dan juga yang terakhir, makna filsafat Pancasila adalah sebagai kerangka evaluasi ya terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara ya, dan juga memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Jadi sangat lengkap ya makna dari filsafat Pancasila ya. Ada pertanggungjawaban rasional, penjabaran lebih lanjut dari kehidupan bernegara, juga sebagai sarana dialog ya, dan juga sebagai sarana untuk mengevaluasi segala hal terkait penyelenggaraan di negara kita Indonesia ini ya, dan juga sebagai cara atau sarana untuk memberikan perspektif ya, atau sebagai perspektif ketika kita ingin memecahkan masalah-masalah di negara kita ini atau masalah nasional. Kita masuk ke poin B ya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ya, kenapa kita perlu Pancasila sebagai sistem filsafat? Yaitu alasan pertama bahwa ya, Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila itu berperan sebagai genetivus objectivus ya dan genetivus subjectivus. Ya, kalau Pancasila sebagai genetivus objectivus ya, itu maknanya bahwa nilai-nilai Pancasila ya yang ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan lain sebagainya sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya itu berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di belahan dunia barat. Jadi ini berfokus bahwa Pancasila sebagai objek
ya, Pancasila sebagai objek yang kemudian nanti ya Pancasila sebagai objek tadi dicari landasan filosofisnya berdasarkan apa-apa saja cabang-cabang filsafat yang berkembang di belahan dunia barat. Misalnya ya ada filsafat liberalisme, ya itu kemudian dimasukkan juga ke dalam Pancasila, ya di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab di sila kedua, bahwa ada unsur hak asasi manusia, ya namun kemudian disempurnakan ya menjadi hak asasi manusia yang dibatasi oleh konstitusi ya di negara kita. Lalu juga Pancasila sebagai genetivus subjektivus, ya artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi. Ya kalau tadi nilai-nilai Pancasila itu sebagai objek yang hanya diam dan kemudian dikaji landasan filosofisnya bersumber dari sistem atau yang cabang yang ada di dunia lain, di dunia barat. Nah, di sini sebagai subjektivusnya atau genetivus subjektivus, Pancasila itu langsung menjadi ya sarana untuk mengkritisi, jadi menjadi subjek, ya menjadi pelaku ya untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, ya baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu juga selain itu Pancasila sebagai genetivus subjektivus itu juga bermakna bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dipakai sebagai dasar untuk pembentukan regulasi, ya, tetapi juga nilai-nilai Pancasila itu mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik di Indonesia dan juga dasar bagi sistem pembangunan nasional. Lalu alasan kedua ya yaitu bahwa Pancasila itu memiliki landasan ontologis, landasan epistemologis dan juga landasan aksiologis. Jadi alasan kedua kenapa kita perlu Pancasila sebagai sistem filsafat, karena di dalam Pancasila itu berisi juga ya kajian-kajian yang bersifat ontologis, kajian-kajian yang bersifat epistemologis, dan kajian-kajian yang bersifat aksiologis. Nah, kalau landasan atau kajian ontologis Pancasila itu maknanya adalah sebuah pemikiran ya filosofis atas hakikat atau raison d'être ya sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Contoh landasan ontologis Pancasila ya adalah prinsip ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama itu merupakan pengakuan atas kebebasan beragama ya dan juga pengakuan atau himbauan untuk saling hormat menghormati ya dan juga bersifat toleran ya serta menciptakan kondisi agar kebebasan beribadah ya beragama bertuhan itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Dan di sini bisa kita lihat ya ada juga pengertian dari kajian atau landasan epistemologis Pancasila beserta dengan contohnya. Lalu juga landasan aksiologis Pancasila ya juga dengan contohnya ya. Landasan aksiologis Pancasila itu bermakna bahwa nilai atau kualitas yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Misalnya di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung kualitas monoteis atau kualitas bahwa Tuhan itu satu ya, yang kemudian boleh saja berdasarkan konstitusi diterjemahkan bahwa Tuhan itu satu, namun setiap kepercayaan dan keyakinan boleh mendeskripsikan ketuhanannya menurut deskripsinya masing-masing begitu. Jangan sampai ateis, itu yang paling penting. Lalu juga spiritual, kekudusan dan sakral. Jadi sila pertama itu mengandung kualitas ketuhanan yang satu ya berhubungan dengan spiritual ya, lalu ada hal kekudusan. Jadi Tuhan itu kudus ya, jangan dipermainkan, dan juga sakral begitu. Ya. Lalu juga sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, tanggung jawab ya. Ya sebagai ciri-ciri dari kemanusiaan tentu ya kita harus
menjaga martabat seseorang dan juga orang lain wajib menjaga martabat kita ya, saling menjaga martabat, dan itu adalah perwujudan dari nilai martabat ya atau harga diri. Lalu juga kebebasan ya, hak asasi manusia, namun kemudian dibatasi oleh konstitusi supaya tidak sama dengan filsafat liberalisme yang berhentikan kebebasan tanpa batas. Nah, itu nggak laku di Indonesia ya. Lalu juga ada unsur tanggung jawab juga ya di dalam sila kedua. Kita masuk ke poin C, sumber historis, politis, sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sumber historis di sini bisa kita lihat bahwa ingat saja kata kuncinya historis, berarti rentetan sejarah ya, bahwa berarti sumber historis itu bermakna bahwa pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat itu dapat ditelusuri dalam lintasan sejarah Indonesia. Ya, sebagai contoh sila pertama ya, itu bisa kita lihat bahwa sila pertama itu sudah ada sejak zaman purbakala hingga kita masuk ke masa kemerdekaan kita ya, dan terwujud dalam bentuk masyarakat Nusantara ya. Kalau dulu Indonesia namanya Nusantara, itu telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal ya, baik agama-agama kepercayaan kemudian masuk kepada agama-agama yang sekarang diakui di negara kita. Misalnya yaitu sekitar 14 abad pengaruh agama Hindu Buddha, lalu juga 7 abad pengaruh agama Islam ya, dan juga 4 abad pengaruh agama Kristen. Yang kemudian ya, filsafat Pancasilanya adalah bahwa Tuhan itu telah menyejarah dalam ruang publik di Indonesia atau Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya ya berbagai ritual penyembahan dari berbagai kepercayaan atau agama-agama yang hidup di Indonesia. Ya, termasuk juga di Indonesia, agama itu punya peran sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Jadi ini terwujud dalam organisasi-organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan ya, misalnya NU ya, Muhammadiyah ya, lalu juga ada HKBP ya. Kalaupun misalnya di HKBP atau di NU itu ada unsur agamanya, ternyata ada juga unsur kearifan lokal di ormas masing-masing kalaupun mereka berbasis keagamaan. Yang kedua, sumber sosiologis ya. Kalau kita katakan sumber sosiologis, ingat saja faktor masyarakat, budaya, kearifan lokal ya. Dan ini dibagi ya dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok masyarakat awam ya atau orang biasa yang memahami Pancasila itu sebagai sebuah sistem filsafat yang sudah lama dikenal ya oleh masyarakat Indonesia dan berasal dari masyarakat Indonesia sendiri ya, dalam bentuk pandangan hidup ya, way of life ya, yang terdapat dalam berbagai agama, adat istiadat, kebudayaan dalam berbagai suku bangsa di Indonesia. Ya, lalu juga kelompok kedua ya, itu masyarakat yang berasal dari kaum ilmiah atau akademis ya, yang lebih berilmu, yang memahami Pancasila itu sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis ya, jadi lebih bersifat keilmuan, bukan bersifat berasal dari masyarakat atau berbasis kepada way of life ya. Yang kelompok kedua adalah sebaliknya, dia berbasis kepada keilmuan, berarti ada proses riset ya atau penelitian yang menghasilkan teori-teori mengenai filsafat. Sumber politis sama juga, ada 2 kelompok ya. Sumber politis Pancasila sebagai filsafat negara kita ini adalah ya, kelompok pertama itu meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI ya, pada sidang PPKI, pada kuliah umum Soekarno ya, yang bercerita atau membahas tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Atau kelompok kedua yang lebih modern ya, yaitu mencakup berbagai argumen politis terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali pada era reformasi ya, tepatnya dalam pidato politik Habibie atau Presiden Habibie pada 1 Juni 2011.
Nah, kita masuk ke poin D, ya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, di sini kalau dalam dinamikanya kita bisa lihat pertama dalam era Soekarno, ya, Pancasila sebagai sistem filsafat itu lebih mencirikan dirinya sebagai filosofis groundslah, ya, karena di sini berisi perenungan, ya, atau proses merenung untuk mencari hakikat, ya, hakikat bernegara Indonesia. Bagaimana sebuah negara Indonesia yang merdeka, apa hakikatnya? Nah, ide-ide tersebut, ya, yang kemudian lebih berkembang di era Soekarno begitu. Dan sebaliknya di era Soeharto, ya, kalau tadi di era Soekarno berposisi sebagai dasar filsafat yang murni, ya, atau filosofis groundslah karena berisi perenungan filosofis dari Soekarno atas rencananya, ya, dari berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Di era Soeharto karena kita sudah merdeka, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat itu berkembang ke arah yang lebih praktis, bukan teoritis, ya, dan dalam hal ini lebih tepat istilahnya kita sebut adalah Weltanschauung, ya, artinya filsafat Pancasila itu tidak hanya bertujuan untuk mencari hakikat kebenaran atau kebijaksanaan, tetapi juga digunakan untuk sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia. Ya, atas dasar inilah lalu dikembangkanlah di era Soeharto itu, ya, sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4 dan itu berpraktek, ya, selama puluhan tahun. Pada era reformasi ada yang baru lagi, ya, tentunya Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar, ya, resonansinya atau gaungnya, ya. Namun Pancasila ini kemudian lebih digemakan dalam wacana akademik. Kalau tadi wacana atau pelaksanaan praktik, ini dalam wacana akademik, ya, termasuk dalam kritik dan renungan yang disampaikan oleh Presiden Habibie pada 1 Juni 2011, ya. Di sini dikatakan bahwa, ya, bisa kita lihat Pancasila seolah-olah tenggelam, ya, kemudian Pancasila seolah-olah hilang, kemudian Pancasila semakin jarang diucapkan, dilaksanakan, dikutip, dibahas dalam berbagai konteks kehidupan ketatanegaraan, ya, baik juga kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar, ya, atau bersandar sendiri di sebuah lorong sunyi, ya, dan dia hanya bisa melihat dari kejauhan bahwa, ya, kehidupan kita ini semakin hingar-bingar, hiruk-pikuk, ya, semakin bebas, namun Pancasila seolah-olah tidak dapat, ya, memberikan apa-apa, ya, karena memang masyarakat Indonesia dan seluruh komponen bangsa memang kurang menggaungkan Pancasila, hanya terlintas, ya, kemudian diangkat oleh Habibie dalam sebuah seminar akademik begitu yang kemudian dipidatokan. Lalu tantangannya, ya, dari Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pertama, ya, atau sebagai contoh kita contohkan, yaitu ideologi filsafat atau aliran kapitalisme. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi Pancasila. Karena apa? Karena filsafat atau aliran kapitalisme ini bertolak belakang dengan Pancasila. Kalau Pancasila mengatakan kebebasan yang terbatas, ya, lalu kalaupun ada kebebasan individual itu dibatasi oleh konstitusi, dibatasi oleh tanggung jawab. Nah, di sini sebaliknya. Aliran kapitalisme, ya, itu meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya itu diberikan peluang. Jadi ada kebebasan yang diberikan negara, ya, kepada seorang individu, ya, untuk mengembangkan usahanya dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, ya. Nah, salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat contohnya adalah karena tadi meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan atau berpotensi adanya dampak-dampak negatif seperti contoh adanya monopoli dalam kegiatan usaha. Itu dimungkinkan terjadi dalam aliran kapitalisme. Berbahaya bagi kita yang badan-badan usahanya itu atau kegiatan usahanya itu disusun berdasarkan asas kekeluargaan atau asas kepentingan umum, itu berbahaya, ya. Lalu juga menimbulkan gaya hidup konsumerisme dan lain sebagainya.
Nah, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, ya, kalau kita bercerita esensi atau hakikat, kita bisa ambil contoh dari sila pertama, yaitu bahwa hakikat sila pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa itu terletak pada keyakinan dari bangsa kita bahwa Tuhan adalah sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Ya, maka karena kita sudah sadar bahwa kita yakin adanya Tuhan sebagai prinsip utama dan yang utama, maka kita punya kesadaran ya untuk melakukan segala sesuatu itu berorientasi ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, karena apa? Kita percaya akan ada pertanggungjawaban yang diminta untuk kita nanti terhadap semua tindakan kita di waktu kelak. Nah, artinya nanti ujungnya adalah bahwa kebebasan manusia akan selalu dihadapkan kepada tanggung jawab. Ya, tidak boleh kebebasan yang tidak terbatas atau kebebasan individual yang berpotensi tidak terbatas sesuai aliran kapitalisme tadi. Ya, dan tanggung jawab tertinggi itu adalah kepada Sang Pencipta. Lalu juga urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat bisa kita lihat dalam 4 poin. Ya, yang pertama, ya, upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan atau memposisikan kembali Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat itu dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Ya, lalu juga Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pikir kita ya yang memang berakar dari nilai dan budaya kita, sehingga nanti dengan berpikir kita yang berakar dari nilai dan budaya kita akan mampu menghadapi berbagai ideologi dunia karena sudah punya modal pemahaman bahwa ya memang kita ini Pancasila ini berakar dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan mengakar di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai contoh nilai musyawarah, mufakat, sebagai nanti kalau datang ideologi liberal yang berintikan kebebasan individu ya dan juga voting, ya kita akan bisa mengkajinya dan memfilternya dengan kebebasan individual yang dibatasi dan bertanggung jawab, dan juga tadi adanya musyawarah sebagai lawannya dari voting tadi. Ya, lalu juga ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat itu dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi berbagai tantangan globalisasi yang bisa saja berpotensi ya melunturkan semangat kebangsaan ya dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Nah, ini adalah amanat dari ideologi dan konstitusi kita ya, bukan seperti yang di luar yang berintikan kepada kebebasan individual yang bisa tidak terbatas. Lalu juga yang terakhir, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking. Way of life, pedoman hidup; way of thinking, pedoman berpikir bagi bangsa kita Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Karena pada saat ini yang sering kita lihat bahayanya atau potensi bahayanya dalam kehidupan saat ini adalah bahwa tidak seimbangnya cara bertindak dengan cara berpikir ya, sehingga nanti bisa berpotensi menimbulkan hal-hal yang merusak ya. Contohnya ketika cara berpikir kita tidak sesuai dengan cara bertindak kita, makanya nanti akan menimbulkan kerusakan lingkungan misalnya, karena kita berpikiran terlalu ingin cepat begitu ya, tidak berpikir panjang ya, tidak berpikir kelangsungan ya, maka nanti yang ada hanya kerusakan ya, baik dari kerusakan di fisik maupun mental dari bangsa kita. Baik, sekian dan terima kasih materi dari saya, semoga bermanfaat. Nanti bisa kita berdiskusi ya dalam email dan HP atau nomor WA yang tersedia. Salam hormat dari saya, Daulat Nathanael Manjanaur, Magister Hukum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami di Daulat and Pirinta Official. Terima kasih dan selamat pagi.